Shalom, selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sudah menyertai kita sampai saat ini. Dan sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari kita satu hati dalam doa, dan Ibu minta salah satu murid memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang PKN yang di dalamnya ada Pancasila. Baik anak-anak, ada yang tahu Pancasila itu apa? Ya, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bernegara, bermasyarakat. Dalam Pancasila diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, setelah kemerdekaan, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang berlandas pada kebinekaan atau perbedaan serta kesatuan. Baik anak-anak, hari ini kita akan menelusuri tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Dari sila yang pertama itu berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ibu harap anak-anak bisa tetap menghafal sila-sila tersebut, sehingga pada pelajaran berikutnya kita bisa tahu tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah pengertian dalam mengajarkan anak kita untuk percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing dan menghormati keyakinan orang lain. Baik dalam kehidupan anak-anak sekalian bisa menerapkan ketuhanan yang Maha Esa itu, contohnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Seperti tadi kita mau masuk dalam pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Itu kita mencerminkan nilai atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, contoh yang kedua adalah menghormati teman yang agama lain. Baik dalam kelas, ketika ada teman yang beragama lain, kita saling menghormati satu dengan yang lain yang berbeda-beda agama. Contoh kalau aktivitas kita dalam mencerminkan nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah kita mengajak teman-teman untuk setia berdoa bersama atau bercerita tentang perbedaan agama yang ada di sekitar kita. Oke, baik, itu adalah penerapan sila pertama dalam kehidupan kita atau aktivitas yang bisa kita terapkan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik dalam sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati hak orang lain dan tidak berlaku kasar. Baik dalam sila yang kedua ini tentang kemanusiaan yang adil, bahwa kita sebagai manusia Indonesia kita harus setara dan adil, atau kita harus saling menghargai, menghormati hak orang lain dan tidak berlaku kasar. Dalam sila yang kedua, penerapan ini adalah anak-anak harus bersikap baik kepada teman-teman, menghindari bullying. Dalam sila yang kedua ini, contohnya menolong teman yang membutuhkan bantuan. Aktivitas yang perlu kita lakukan di rumah atau di sekitar lingkungan kita atau di sekolah, bisa mengajak teman untuk bermain permainan yang mengajarkan kerjasama dan saling tolong-menolong. Itu adalah aktivitas kita menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berikut adalah sila ketiga, persatuan Indonesia.
mengajarkan kita semua anak-anak untuk cinta tanah air dan bekerja sama dengan teman meski berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Dalam sila ini kita contohnya bermain bersama teman tanpa membedakan ras atau agama. Yang kedua, bekerja sama dengan kegiatan dalam kegiatan kelompok, contoh berdiskusi. Contoh aktivitas yaitu diskusi tentang pentingnya persatuan dan cara menjaga persatuan di sekolah. Baik sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini anak-anak wajib berdiskusi atau mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan bersama. Dalam sila ini penerapan yang anak-anak boleh lakukan di rumah atau di lingkungan sekolah yaitu bermusyawarah dengan teman untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menghargai pendapat teman meski berbeda, baik itu berbeda agama, ras. Contoh aktivitas yang perlu kita lakukan adalah mengadakan musyawarah sederhana di kelas. Misalnya menentukan apa yang dilakukan bersama. Contohnya memilih ketua kelas, sekretaris, atau bendahara. Itu kita melakukan musyawarah yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah. Yang berikut adalah dan yang terakhir adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan kita semua anak-anak untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan latar belakang. Contohnya memberi kesempatan yang sama kepada teman-teman untuk berbicara atau tidak memilih teman dan bersikap adil dalam segala hal. Contoh aktivitas yaitu diskusi tentang pentingnya berbagi atau berbagi tugas dalam kelompok. Itu adalah penerapan atau aktivitas yang perlu kita lakukan dalam kita mencerminkan kelima sila tersebut. Ibu harap anak-anak bisa mengerti dan pahami pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan boleh anak-anak simak dan boleh lakukan dalam kehidupan anak-anak hari ini. Baik pembelajaran kita tentang Pancasila terlebihnya dalam pembelajaran PKN cukup sampai di sini. Salah satu pemimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak pada hari ini mendukung pelajaran PKN yang di dalamnya Pancasila. Ibu harap pulang anak-anak bisa belajar dan menerapkan 5 sila ini dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih dan shalom.